Teman-teman tahu tidak, di antara salah satu yang dijadikan sebagai perusahaan sampingan bagi orang-orang di daerah adalah, mau tahukah kalian semuanya? Nah, kalau kalian mau tahu, silahkan kumpul di sini dan simak video ini sampai selesai. Nah, teman-teman semuanya, ada banyak perusahaan-perusahaan sampingan atau kerja serabutan yang dilakukan di daerah itu. Di antaranya adalah seperti ini, teman-teman tuh ya. Di belakang saya itu ada yang namanya pohon aren, teman-teman ya. Dan kita lihat di sini ada pohon aren yang sudah ditebang. Jadi fungsi daripada pohon aren ini, bila mana memang sudah tidak produktif lagi, sudah tidak menghasilkan air nira lagi, maka solusinya adalah ditebang atau dijual pohonnya, teman-teman ya. Dan dari pohon nira tersebut, dari pohon aren tersebut, itu nanti diambil acinya ya. Diambil acinya, lalu dibuat makanan dari aci pohon aren. Nah, di antara sebagian dari pemasukan untuk warga-warga di daerah itu adalah dengan cara menyadap pohon aren, teman-teman. Nah, pohon aren itu seperti apa? Mungkin di antara kalian semuanya ada yang sudah tahu, atau mungkin bahkan ada yang belum tahu. Nah, bagi kalian yang belum tahu pohon aren itu seperti apa, ya, jadi kita jangan cuma mencicipi gula arennya saja, tetapi dalam kesempatan kali ini saya mau mengeserkan buat kalian semuanya bahwa pohon aren itu seperti ini. Lihat teman-teman, ini yang namanya pohon aren ya. Lihat, pohonnya menjulang tinggi. Nah, ini yang masih kecilnya, ini yang sudah besarnya. Dan dari apanya ya yang bisa diambil niranya itu? Niranya itu, teman-teman, diambilnya itu dari tandan aren ini ya. Jadi kalau pohon aren ini kita lihat belum ada tandannya, teman-teman ya. Belum ada tandannya. Biasanya dari atas itu ya, atau dari atas sana itu keluar tandannya, keluar caruluknya ya. Biasanya keluar seperti itu. Tetapi karena pohon ini masih belum keluar si tandannya, jadi saya nggak bisa nunjukin ke kalian seperti apakah itu tandan dari pohon aren ini. Kalau memang saya sudah menemukannya, nanti akan buatkan lagi videonya seperti apa itu tandan pohon aren yang nantinya bisa diambil air niranya dan digunakan untuk memproduksi gula merah atau gula aren. Nah, jadi bagi orang-orang di pedesaan, kalau sudah punya aren, jangankan 5 pohon atau 10 pohon, itu terlalu banyak, teman-teman. Kalau punya 2 saja atau 1 saja, itu sudah merupakan sumber keuangan, atau namanya apa ya, sumber keuangan atau aset yang berdiam ya, karena dari pohon aren itu nantinya akan mengeluarkan pundi-pundi keuangan andai kata si pohon aren itu diolah dengan profesional. Nah, teman-teman semuanya, ternyata banyak sekali ya pemasukan bagi orang-orang yang berada di daerah. Dari mulai pohon aren bisa digunakan untuk pemasukan keuangan kita ke dapur, dari pohon pisang juga bisa. Pokoknya asalkan kreatif, teman-teman semuanya. Tanah yang sedikit pun bisa diolah menjadi tanah yang produktif, dan dari tanah yang produktif itulah nanti akan mendapatkan pundi-pundi keuangan sebagai pemasukan ke dapur, pemasukan untuk keluarga. Nah, makanya orang tua zaman dahulu mereka menanamkan semangat kepada anak-anaknya untuk bisa bertani, untuk bisa bercocok tanam, sehingga kita lihat di daerah itu banyak tanaman-tanaman, sampai-sampai di pinggir rumah ya, di halaman-halamannya pun tidak luput dari menanam pohon buah-buahan.
Kita lihat di sana tuh teman-teman ya. Ada yang namanya pohon sawo, ada yang namanya pohon jambu. Karena itulah yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagai bentuk warisan. Jadi jangan sampai punya tanah tetapi tanah tersebut kosong tanpa ditanami sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau kita pergi ke daerah, nggak aneh bila kita menemukan halaman-halaman warga selalu ditanami dengan buah-buahan. Nah itulah teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan disehatkan badannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.